Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke migration ya. Jadi migration itu apa Mas? Ya, jadi migration itu kalau teman-teman pernah pakai GitHub tuh. Migration itu seperti virtual VCS ya, virtual control system gitu. Jadi tapi ini untuk si database. Jadi memungkinkan teman-teman bisa tuh nyimpen si record perubahan yang terjadi pada tabel, entah itu buat ataupun update gitu teman-teman. Ya, nanti kita cobalah kita main-main di situ lah ya. Kita belajar bareng tapi ini ya. Terus apa Mas? Coba kita buka. Tadi kan kita udah install tuh di sini kan, bener ya? Oh sorry, CLS. Udah install tuh. Tapi biasanya kalau kalian teman-teman install di HTDoc tuh, misalnya kan ininya HTDoc gitu kan. Nah, teman-teman tinggal langsung aja arahin ke Laravel produknya. Laravel. Gini. Terus teman-teman bisa buka project kalian di text editor yang teman-teman sukai. Kalau aku suka sih Visual Studio Code. Kita code gini. Harusnya udah buat nih. Udah langsung masuk nih ke Visual Studio Code kita. Terus langkah dalam migration itu apa aja sih Mas? Nah, sepertinya kita jangan langsung hajar ke migrationnya teman-teman. Kita harus konfigurasi awal dulu tuh. Jadi hal yang perlu kita konfigurasi yang pertama itu adalah env-nya teman-teman. Iya, env itu apa Mas? Env adalah environment. Jadi memungkinkan teman-teman bisa nyimpan environment teman-teman ke dalam sini atau apa environment itu ya. Ya, teman-teman nanti cari sendiri lah ya. Jadi kita bisa menyimpan beberapa variabel gini. Nah, ke dalam env itu teman-teman. Karena kita mau migration, jadi hal yang perlu diperhatikan adalah di bagian sini nih, di bagian DB ini. DB connection, DB host, DB port, DB database, DB username, dan DB password. Untuk DB connection atau biasa disebut dialect, kalau di kalau di SQLite itu namanya dialect. Kalau di Laravel namanya DB connection, terus ininya adalah MySQL. Terserah teman-teman mau pakai MySQL atau mau pakai Postgres. Nanti kita sesuaiin ininya. Gitu aja. Kalau Laravel pakai MySQL ini biasanya defaultnya tuh MySQL pakai port ini, sorry pakai IP ini, pakai port ini, database-nya ini. Nah, yang kita perlu perhatiin adalah kita harus nyesuaiin nama database-nya tuh. Karena kita tadi kan buatnya nama database-nya adalah produk gini ya. Ya, harusnya harus kasih gini sih biar tahu kalau itu database atau gini sih sebenarnya. Cuman nggak apa. Kita sesuaikan dengan yang telah kita buat tadi. Kita save nih. Udah? Belum. Kita kan belum buat migration-nya, ya kan? Harusnya ini yang di env-nya udah selesai sampai sini. Kita close aja untuknya. Sekarang kita fokus ke bagian gimana cara kita bikin si migration-nya. Cuman kalau teknik dari aku, kita kalau bikin migration itu sekalian nge-generate model, nge-generate controller juga tuh. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah nanti buat satu-satu. Kita pakai satu command, jadi bisa generate si model, controller, sama migration. Terus caranya gimana, Mas? Ya, pertama teman-teman bisa buka terminal, bisa pakai control shift backtick atau control backtick, atau bisa pakai terminal, new terminal. Oh, teman-teman yang nggak tahu backtick itu apa? Backtick itu ini atasnya tab, bawahnya ESC gitu. Udah buka terminal teman-teman kan ya. Ini apa saja yang atas. Nah, udah buka terminal. Karena kita udah buka terminal, kita tinggal jalanin command untuk bikin migration dan teman-temannya. Biasanya kalau teknik dari aku biasanya gini teman-teman. PHP, artisan, make model dulu. Aku bikin tuh modelnya dulu. Namanya misalnya produk ini. Ya kan? Namanya produk. Kalau model itu P-nya harus besar. Dan aku harap teman-teman nggak bingung apa itu model, apa itu controller, karena aku harap teman-teman udah belajar konsep MVC sebelumnya, baru nanti ke sini biar paham gitu teman-teman. Udah tuh, udah bikin model. Terus kita kasih prefix minus M. Buat apa masih minus M? Minus M itu adalah untuk bikin si migrationnya sekaligus. Terus bikin minus C untuk bikin controllernya dan minus R bikin dia resource.
Kenapa resource mas? Kenapa main air mas? Ya intinya kita kalau membuat controller bisa mungkin harus resource gitu. Jadi resource itu memungkinkan teman-teman itu di controllernya udah ada tuh kayak placeholder atau udah ada function-function atau metode bawaan yang udah dikasih sama Laravel nantinya. Gitu. Ini kita enter. Seru ini. Harusnya dibuatin 3 berarti. Kita tunggu teman-teman. Wah, lama ya. Nah ini udah dibuatin nih. Berhasil membuat model, berhasil membuat si migrationnya, berhasil juga membuat si controllernya. Nice, bukan? Mantep banget gitu. Ini diinget-inget ya komennya teman-teman. PHP Artisan Make Model Product, P-nya besar, minus M, minus C, minus M untuk migration, minus C untuk control, minus R untuk resource. Gitu. Kita clear. Oke, kita berhasil membuat satu migration dan model dan kontrolernya juga. Cuman kalau teman-teman lihat tadi itu kan ada kategoris. Ya, benar kita lewat satu kategoris. Jadi kita membuat hal yang sama tuh di sini. Ya, kita tulis lagi tapi ininya bukan produk tapi ini adalah kategoris. Kategori, sorry gini. Kalau yang pakai sifatnya tunggal itu pakai kategori gini. Nanti otomatis di migrasinya nanti otomatis kategoris. Ya kerennya Laravel gitu. Kita enter ya teman-teman. Setelah kita buat si produk, kita buat juga si model migration controller ya si kategori. Kita enter. Kita tunggu. Oke, mantap, keren. GG banget. Gokil. Enter kita clear. Jadi tadi komennya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman tinggal enter aja tadi. Oke, sekarang kita masuk ke migration tuh. Mana tuh mas migrasinya? Migrasinya ada di database. Migration. Dan sini tuh. Ada dua nih, produk sama kategoris. Oke, kita fokus ke produknya dulu. Kalau teman-teman lihat, Mas ini kok ada ini apa sih, sintak apa sih ini? Nah, ini sebenarnya sintak untuk membuat tabel, teman-teman. Skema untuk membuat, karena ini tulisannya create. Nanti kita akan bertemu juga dengan skema tabel. Kalau skema tabel itu memungkinkan untuk modifikasi tabelnya gitu, teman-teman. Itu entah modifikasi kolomnya, mau nambah kolom, mau ngapus kolom, mau edit kolom gitu. Itu kalau tabel ya. Kalau ini kita create skema create. Jadi tolong buatkan saya tabel produk di mana di dalamnya ada ID. Kalau teman-teman lihat ini ID-nya apa Mas? ID ini sebenarnya bawaan dari Laravel. Kalau teman-teman lihat ini adalah create a new auto incrementing big integer for column on the table. Nah, ininya intinya dia itu membuat kolom ID yang tipenya adalah big integer yang udah auto increment dan itu dia adalah primary key. Gampangannya gitu sih teman-teman. Kalau kayak mau mudahnya mudah sekali ya pakai Laravel. Kita serasa dimanja banget nih kalau pakai Laravel. Nggak apa. Terus setelah ID ada apa tuh? Kalau kita lihat di sini itu ada yang namanya kategori ID, product name, price, foto. Oke, nah boleh lah tuh. Kita buat lagi di sini tabel, sorry, tabel string ya teman-teman ya. Oh sorry sorry sorry. Kita big integer dulu. Big integer eh kategori ID gini. Nah, teman-teman, gini aku punya tekniknya nih. Kalau teman-teman cuma pakai big integer itu biasanya ketika disambungkan sama tabel kategoris itu biasanya error karena malformat. Malformat itu maksudnya bentuknya tuh nggak sama. Nah, caranya biasanya aku ngakalin tuh pakai gini, pakai unsigned gini. Unsigned gini. Nah, pakai unsigned tuh biar bisa nyambung lah gitu karena sebenarnya ya ID yang ada di sini itu sebenarnya tipenya juga unsigned kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi harus sama tuh kalau mau nyambungin entah tipe datanya ataupun perilaku dari kolom tersebut. Nah, setelah bikin kategori ID nih, bikin apa Mas? Bikin product name kan. Kalau product name kita kasih string aja. Product, bukan product ID tapi product name. Gini, Bos. Mantap. Terus setelah itu apa? Price. Oke, benar price. Tapi price kita kasih integer aja tuh. Integer price.
Terus untuk yang foto itu biasanya pakai string aja. Jadi kalian duplikat aja nih, taruh bawah sini. Kasih nama apa tadi? Foto URL boleh gini, foto URL juga bagus, boleh boleh foto URL. Dah, sepertinya sudah kita masuk ke migration satunya nih. Kalau migration yang satunya di bagian kategori, saya nggak mau bikin yang ribet-ribet sih sebenarnya. Aku mau bikin gini doang, ya string. Kita kasih nama kategori name, kategori name gini. Udah gini doang sih sebenarnya. Kita coba jalanin pakai migration ya. Oh sorry sorry salah, saya salah buka. Nah, ketika udah dua ini coba kita jalanin tuh si migrationnya, udah bisa apa belum? Caranya gimana Mas? Tinggal ketikan aja deh. PHP artisan migrate. Gini, enter. Oh keren nggak tuh? Create kategori table, create product table. Nah harusnya di sini tuh udah ada isinya walaupun awalnya kosong ya teman-teman. Kosong kan? Ketika aku refresh, wow langsung ada isinya kan? Magic atau si Laravel. Kalau di sini sih harusnya itu gini teman-teman. Kita harus query manual. Aku nggak tahu cara menjalanin si query di sini sih. Cara jalan kayak GUI-nya gitu. Nah, teman-teman kalau tahu bisa kasih tahu aku tuh yang pakai Laragon di run. Ketemu nih. Tapi kosong ya teman-teman datanya. Jadi ada ID, dia ada primary key, ada kategori ID, ada product name, ada price, ada photo URL, dan ada created ad dan updated ad. Gitu. Oh ya teman-teman, aku lupa jelasin ya tentang timestamp tadi. Jadi timestamp ini tadi kalau melihat itu sebenarnya nge-generate ini created ad dan updated ad. Gitu. Created ad ada artinya adalah dibuat kapan, updated ad itu diupdate kapan. Gitu sebenarnya teman-teman. Untuk migrationnya aku rasa ini udah benar, udah berhasil juga. Lihat aja. Mana tadi? Di sini ya. Nah, ini di sini. Udah berhasil kan? Coba kita ke kategori nih. Kategori. Yes. Gini. Run. Nah, bener kan ada ID, ada kategori name. Sebenarnya udah selesai. Belum sih. Kita harus gimana caranya kita harus nyambungin si ini kan belum nyambung ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih. Aku kembali lagi aku coba lihat si produknya. Ini kan belum nyambung nih, belum ada foreign key-nya. Ini harus disambungin tuh ke si kategori. Terus caranya nyambungin gimana, Mas? Cara nyambungin ya, teman-teman tinggal bikin tuh gini. Kita clear dulu ya, teman-teman. Kita bikin migration baru, PHP Artisan Make Migration. Ini misalnya kita coba tambahin gini, kita PHP Artisan Make Migration gini juga. Add a foreign key to ini terserah sih namanya teman-teman. Tapi aku suka gitu biasanya. Add foreign key apa tabel misalnya produk maksud add foreign key produk gitu dah, produk foreign key to from gini aja ada gini aja dah, kita enter udah buat nih di bawahnya harusnya nggak dibuatin nggak apa-apa dah, harusnya biasanya dibuatin sih teman-teman. Nggak apa-apa, kita tinggal terus di sini. Ini kita di itu ya di produk ini ya foreign key tadi ya, tinggal gini nih schema. Nah kalau tadi kalian lihat di produk sama di kategori kan skemanya tuh create ya. Nah, itu kan buat tabel. Kan kita nggak mau buat tabel, Mas. Nah, makanya kita pakai tabel gini. Jadi, skema tabel itu memungkinkan teman-teman untuk ngedit apapun yang ada di dalam tabelnya. Bukan nge-create ya. Gitu. Modify lah gitu namanya. Tadi namanya tabelnya adalah products. Kita bikin callback function gini. Namanya bukan skema, maaf. Aku tes ulang. Function. Function gini. Namanya adalah blueprint. Blueprint gini. Terus dollar blueprint blue sorry sorry bukan tabel, tabel gini. Nah terus setelah ini diginiin di enter jangan lupa titik koma, kalau kata Pak Diga kan jangan lupa titik koma gitu di save, ada benar kan. Nah kita di dalamnya baru bikin gini tabel
Ini nggak salah tabel foreign gini. Nah, untuk foreignnya ini sebenarnya nama kolomnya yang mau di foreign. Kebetulan di produknya kan kita mau nge-kategori ini mau kita jadikan foreign key nih. Kita masukin ke sini. Lalu ada yang namanya gini. Saya mau gini sih. Foreign. Terus ada yang namanya. Sebentar teman-teman. Kita googling ya. Aku khawatir salah nanti. Kita googling pelan-pelan. Namanya adalah foreign key migration. Ya apa kita sambil googling-googling. Aku juga agak lupa sih. Apa pada. Oke, foreign key reference. Oke, reference. Gitu berarti ya. Kita bisa tambahin gini. Reference. Pakai S gini. References ke apa? References ke, kalau kita lihat, references ke ID yang ada pada, sorry, ini adalah kategori. Gitu. Tapi kalau gini kan agak susah dibaca. Biasanya aku enter di sini. Kalau aku tab gini. Kalau aku enter lagi. Terus aku udah gini kan agak enak gitu dibacanya. Jadi bacanya adalah tolong sambungkan kategori ID ini ke ID si milik kategori. Gitu cara bacanya. Aku ini tiru cara bacanya dari Pak Sandika sih. Beliau kan kalau memberikan tutorial kan selalu gitu. Gitu teman-teman. Dah. Ini kan udah benar. Aku harap ini udah benar. Oke, udah benar. Kita lakukan migrate sekali lagi. PHP Artisan migrate. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada yang salah teman-teman. Kita lihat ini. Oh, sebetulnya aku mau kan typo nih. Nah, ini kan skema. M-nya satu. Cuman skema aku ini M-nya dua. Hapus. Kita clear dulu. Kita artisan migrate ulang. Wah, ada apa lagi nih? Oh iya, iya. Aku melakukan kesalahan lagi nih teman-teman. Karena kenapa? Tabel kategori kan nggak ada. Yang ada nama tabelnya adalah kategoris. Kita copy nih namanya. Sorry, sorry, sorry. Kita copy, paste, save. Dah. Oh, kita lagi. Oh, lakukan lagi nih migrate-nya. Nah, mantap tuh. Udah masuk tuh. Sorry teman-teman, agak typo tadi. Kalau boleh kita belajar bareng. Kita run ulang nih. Nah, dan kan kategorinya udah nyambung nih. Mantep banget gak tuh? Ini cara ngelihat propertiesnya mana sih? Kita nggak bisa ngeliat propertiesnya ya. Ini di refresh. How about refresh? Ini ketika di refresh. Oh, di sini nggak kelihatan teman-teman. Ya, intinya udah tersambung lah itu ya. Harusnya udah tersambung sih. Apa harus di refresh database-nya? Gitu kah? Kalau kita ke si produknya, nah tuh ada tuh foreign key satu nih. Foreign key, nah, ini namanya foreign key-nya. Kolom yang mau disambungin ke ID si produk kategoris. Ya gitu cara ngeceknya. Kalau teman-teman pakai PHP Mapping itu bisa dilihat tuh di grabnya. Oh sorry, bukan grab, di desainnya. Itu bisa dilihat biasanya. Gitu teman-teman. Oke, itu tentang migration. Nah, aku harap tutorialnya di situ terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya nih teman-teman. Udah agak sabar banget kan? Sama aku juga agak sabar banget ini. Ngasih tutorial ke teman-teman. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya nih. Nggak usah khawatir ya.